Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat Salimah? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah hari ini beranjak ke hari ke-26 bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua sehat hati, sehat pikiran, sehat fisik juga. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama membahas tentang manajemen stres di tengah pandemi COVID-19. Kenapa materi ini yang diambil? Karena stres ini bukan hanya dialami oleh orang dewasa. Nah, di sini kali ini saya akan membahas tentang stres juga yang dapat terjadi pada anak-anak. Ya. Jadi pandemi ini selain menyerang kesehatan fisik juga berdampak pada kesehatan jiwa, yaitu membuat orang cemas, stres, depresi hingga memicu bunuh diri. Nah, cemas, stres, depresi dan bunuh diri ini bukan hanya dialami oleh orang dewasa, tapi juga oleh anak-anak. Kenapa anak-anak mengalami ini? Karena mereka dipicu oleh stresnya orang dewasa. Siapa orang dewasa di sekitar anak? Kita tentunya, orang tua yang paling dekat dengan anak. Ya, selain orang tua juga orang terdekat kita, mungkin ada pengasuh anak, mungkin ada nenek, kakek, mungkin ada om tante yang kalau mereka stres, maka anak pun menjadi stres. Tadinya mungkin bisa jadi anak itu bahagia, seperti halnya ketika kalau anak-anak libur sekolah, biasanya mereka bahagia kan? Sehari, 2 hari bahagia. Tapi ketika lewat dari sepekan, mulai ibu-ibunya mulai stres. Mungkin sahabat Sabila pernah melihat ya di salah satu akun medsos di mana banyak sekali yang posting tentang betapa stresnya para ibu membimbing anak-anak belajar di rumah. Dan saat itu mereka pun sangat bersyukur, ya Allah, terbayang ya ternyata guru-guru itu bagaimana mereka mendidik anak kita dengan kesabarannya. Dan orang tua yang tadinya hanya bertemu anak pagi hari sebelum yang kerja ya, untuk orang tua yang kerja yang tadinya pergi bertemu dengan anak di pagi hari dan kemudian pulang sore hari, bertemu anak saat anak sudah kalem, sudah mandi, sudah bersih, tinggal belajar atau tinggal murojaah Al-Quran gitu ya. Tapi sekarang orang tua yang tadinya mereka bekerja setiap hari sepanjang hari, ketika pulang ketika WFH ini itu menjadikan mereka stres. Ada beberapa orang tua yang konsultasi juga sama saya dan mengeluh bahwa ibu, ternyata saya tuh baru tahu ya anak saya itu tipe belajarnya ternyata sambil loncat-loncat. Ternyata saya baru tahu anak saya itu susah banget bu kalau disuruh. Ternyata gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, orang tua yang stres inilah yang akhirnya menularkan tanda stresnya itu ke anak-anak yang tadinya anak bahagia. Sehari, 2 hari, 3 hari mereka bahagia di rumah libur. Tapi setelah sepekan, 2 pekan, apalagi sekarang hampir 3 bulan ya, mereka di rumah, mereka juga kaget, ternyata ibu saya begini, ternyata ibu saya pemarah, ternyata ibu saya cerewet, ternyata ibu saya tuh nadanya tinggi ya kalau bicara dan sebagainya. Itu baru anak. Ya. Nah, sekarang kita fokus ke contoh stres orang tua. Dengan banyaknya informasi yang simpang siur tentang COVID, awalnya ini juga mengandung ketakutan dan kecemasan tersendiri bagi orang tua. Saya juga mendapat keluhan dari mahasiswa saya bahwa saya mah santai bu, katanya gitu ya. Tapi orang tua saya bu yang stres. Begitu masuk ya keluar rumah sih udah jelas ya. Keluar rumah itu udah jelas mereka banyak dilarang. Tapi kalau mereka baru keluar rumah sedikit, terus kemudian masuk rumah, orang tua saya tuh langsung nyuruh saya, ayo buka baju, ganti baju, mandi, cuci tangan, dan sebagainya, terus minum vitamin dan sebagainya. Justru itu yang membuat saya jadi stres bu, katanya gitu ya. Awalnya mereka santai gitu, udahlah gitu, yang penting kan ngikutin SOP kesehatan gitu ya, mereka cuci tangan atau ketika keluar rumah mereka pakai hand sanitizer gitu. Tapi karena sikap orang tua yang memang berlebihan, itu membuat mereka jadi nggak nyaman juga gitu. Mau keluar rumah takut, mau keluar rumah dilarang, mau ini itu serba salah gitu ya.
banyak ahli jiwa merekomendasikan untuk tetap menjaga kewarasan dengan menjaga ketenangan batin, menghindari kepanikan berlebihan, dan mengelola stres dengan cara yang benar. Nah, bagaimana melakukan manajemen stres ini? Sebenarnya ada satu sih Bu jawabannya. Ya, sahabat Sabila, apa jawabannya? Bahagia. Ya, bahagia itu bagaimana sih gitu ya, untuk kita bisa bahagia? Kita lihat dulu definisi sebelum kita beranjak ke bagaimana melakukan manajemen stres. Kita lihat dulu definisi cemas, stres, dan depresi. Cemas itu adalah suatu perasaan yang sifatnya umum, di mana seseorang merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya. Jadi cemas itu masih ya takut-takut, wajar lah ya gitu, cemas, takut. Sedangkan stres itu bagaimana cara kita merespon ya berbagai tekanan, bagaimana cara kita merespon dan menyesuaikan diri berbagai tekanan atau tuntutan eksternal dan menghasilkan berbagai gangguan yang meliputi gangguan fisik, emosional, dan perilaku. Dan kemudian kalau depresi itu adalah satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pola tidur, nafsu makan, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa, dan tidak berdaya, serta bunuh diri. Nah, kita masuk ke mana? Apakah kita masih dalam tipe cemas, atau sudah mulai stres, atau ke tingkat depresi? Tapi insya Allah ya ibu-ibu, sahabat Sabila, mungkin hanya sebatas cemas ya, tidak sampai depresi. Nah, kemarin ini mungkin ada yang mendengar berita bahwa ada pasien yang sampai bunuh diri dari rumah sakit, ya loncat apa ya, saya lupa. Tapi ada pasien yang bunuh diri karena mungkin dia sudah sampai depresi dan ya sudah kelelahan dengan sakit ini gitu. Kita doakan ya semoga para nakes, perawat, dokter gitu ya tidak sampai kelelahan dan tidak sampai depresi. Karena harapan kita ya hanya di mereka gitu. Dan tentu saja kita berdoa ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita tidak terkena virus corona ini. Sebelum ke bagaimana menghadapi stres itu sendiri, yuk kita kenali dulu faktor penyebab stres. Ada 4 faktor penyebab stres. Sahabat Sabila bisa introspeksi diri, kira-kira nih faktor yang menyebabkan stres itu apa sih gitu ya. Sebetulnya faktor penyebab stres ini secara umum, jadi tidak hanya ketika terjadi pandemi corona ini saja, tidak hanya terjadi pada saat ini saja, tapi juga mungkin sehari-hari atau sebelum ini terjadi gitu ya, atau mungkin dulu kita sempat merasakan satu masalah dan kemudian stresnya sekarang. Ya, nah keempat faktor itu adalah pertama faktor pekerjaan atau belajar. Biasanya orang-orang yang stres atau karena pun tidak punya waktu untuk orang lain, mereka juga tidak punya waktu untuk diri sendiri. Ya, itu pertama. Kemudian mereka tidak mendapatkan ucapan terima kasih atau tidak dihargai dari rekan kerjanya atau bahkan untuk anak-anak dari orang tuanya. Ya, ketika mereka menggambar hal yang menurut mereka itu bagus dan memperlihatkan gambar itu ke orang tua, tanggapan orang tua apa? Oh, gitu. Misalnya, oh, kok gitu sih gambarnya? Salah, itu pohon tuh nggak kayak gitu. Masa pohon warna-warni? Nah, seperti itu ya contoh kasus kecil. Misalnya di TK ada anak-anak yang menggambar. Dulu saya pernah ada anak-anak menggambar, gambarnya warna-warni. Kemudian gurunya mengatakan, kok gambar pohonnya warna-warni? Nggak bagus, coba kamu ulangi lagi. Seperti itu. Ada juga anak SD yang menggambar sebuah kolamnya warna-warni. Sama tanggapan gurunya, masa ada kolam warna-warni? Nah, itu salah satu bentuk tidak dihargai, dan kalau itu terus-terusan didapatkan oleh anak, maka itu juga bisa menyebabkan stres. Kemudian kalau di tempat kerjaan, stres itu bisa ditimbulkan oleh atasannya atau oleh bawahannya atau oleh rekan kerjanya, dan juga stres itu di tempat kerjaan atau di tempat belajar karena mereka tidak tahu tujuan hidup mereka apa. Sekarang anak-anak yang kelas 3 SMA mungkin ya, beberapa orang tua itu yang datang ke
Biro psikologi itu menyampaikan bahwa, Bu, anak saya ini bingung, masih bingung mereka akan melanjutkan kemana. Akhirnya karena orang tua tidak mengarahkan, mereka juga tidak dapat mengarahkan, tidak dapat pengarahan, mereka stres. Udahlah, saya nggak usah sekolah aja lah, saya nggak usah melanjutkan sekolah aja, gitu ya. Seperti itu. Itu ya, jadi penyebab pertama karena pekerjaan atau karena belajar. Yang kedua adalah faktor keluarga. Ada yang merasa tidak punya keluarga dekat, ada yang merasa terbuang dari keluarganya. Saya ada kasus klien juga yang dia merasa kebetulan kedua orang tuanya bercerai, dia merasa saya bingung, saya ikut ayah dimarahin, ikut ibu dimarahin, gitu kan. Akhirnya dia menyendiri, dia memilih untuk menyendiri. Karena apa? Karena serba salah. Dia tiap kali datang ke ayah untuk curhat dimarahin, ke ibu juga sama dimarahin. Ya, dia memilih sendiri karena dia merasa bahwa saya ini tidak berharga, gitu. Kemudian ada juga yang ini kasus yang terjadi di anak, stres, ya, dia merasa bahwa orang tuanya tidak punya waktu. Beberapa anak kelas 6 SD, beberapa kali ada beberapa anak yang datang juga ke biro psikologi, itu menyampaikan bahwa, Bu, tahu nggak Bu, saya tuh stres. Kenapa? Saya tanya gitu. Karena ibu tuh ya Bu ya, kalau pulang ke rumah main HP atau Facebookan gitu. Dan ternyata si anak juga melihat, oh ibu saya tuh begitu pulang ke rumah bukannya merangkul anak, dia malah WA-an, dia langsung buka HP, ya, dia tidak menghampiri anak, atau dia tidak menyimpan dulu tasnya atau bagaimana gitu. Itu juga lama-lama membuat anak stres. Nah, kenapa ini terjadi pada anak kelas 6 SD? Kebetulan kasus yang datang ke saya itu anak kelas 6 SD 2 orang, anak kelas 3 SMP 2 orang. Mereka datang dibawa oleh orang tuanya. Tapi ketika orang tua sudah bercerita tentang negatifnya anak ini, kekurangan anak ini, kemudian ketika saya meminta, ayo deh, ada jangan cerita. Ada yang mereka rata-rata bilang gini, boleh nggak Bu, kalau mama keluar dulu, saya tidak mau curhatan saya didengar mama. Artinya apa? Mereka tidak nyaman dengan orang tua, mereka tidak nyaman dengan ibunya. Nah, saat orang tuanya keluar, mereka langsung cerita panjang lebar. Mereka langsung ada yang nangis, gitu ya. Ada yang ibunya bilang, Bu, anak saya tuh nggak bisa cerita, anak saya tuh pendiam. Tapi ketika cerita sama saya, dia mengalir lancar, gitu. Dan apa yang dia ceritakan? Dia cerita tentang stres saya, Bu. Tuntutan mama terlalu banyak. Saya disuruh belajar, saya disuruh ranking 1, saya disuruh ini itu. Bahkan saya pengennya main, Bu. Gitu. Nah, jadi saya ingatkan ke anak tersebut, ya, saya petakan masalahnya apa, gitu ya. Akhirnya alhamdulillah setelah 3 kali pertemuan, orang tua dan anak bisa berangkulan, bisa tersenyum, dan mereka bahagia. Intinya itu akhirnya bahwa mereka akhirnya bahagia dan si anak tidak stres. Ya. Nah, yang kedua itu faktor keluarga tadi ya. Ada juga faktor keluarga yang mereka jarang memiliki suasana keluarga bersama. Mereka jarang, karena kesibukan orang tua. Sabtu Minggu, ada juga Sabtu Minggu yang orang tua pengennya di rumah. Ada satu kasus anak kelas 3 SD, ketika ditanya, Nak, ayah kamu kemana? Ayah saya sudah meninggal. Setiap ditanya seperti itu, ayah saya sudah meninggal. Ibunya curhat, Bu, gimana ini Bu ya? Anak saya selalu bilang bahwa ayahnya meninggal, padahal ayahnya masih ada. Gitu. Kemudian saya minta anak tersebut menggambar. Nah, coba gambar deh satu keluarga kamu di rumah ada siapa aja. Dia menggambar, semua ada. Nah, ada satu yang dia gambar, itu orang sedang tidur. Jadi gambar gitu ya, sedang tidur, kemudian jet gitu, dia sedang tidur. Saya tanya, ini siapa? Si anak menjawab, ayah. Oh, ayah suka tidur ya kalau di rumah? Iya Bu, ayah tuh kalau pulang ke rumah, dia pasti tidur. Terus saya pengen main bola sama ayah, saya pengen main sama ayah, tapi ayah tidur terus. Dan dia menganggap akhirnya di kepala anak itu yang dia persepsikan adalah apa? Ayah sudah meninggal, karena dia tidak merasakan kedekatan ayah. Seperti itu. Itu ya salah satu contoh masalah keluarga yang bisa menjadi penyebab stres. Masalah lainnya dalam keluarga ada juga mungkin ada anggota keluarga yang sakit,
atau lokasi tempat tinggal yang tidak ideal, ada KDRT antara suami istri, dan juga kehidupan ekonomi yang sulit. Faktor ketiga penyebab stres yaitu adalah komunitas. Di mana tadi beberapa kasus banyak orang yang memilih untuk menyendiri. Dia tidak punya banyak teman, dia kurang bergaul, dia tidak memiliki teman dekat untuk curhat. Jadi saya juga sering menyampaikan kepada para mahasiswa, jangan sendirian. Kalian harus punya komunitas. Kalian harus punya teman untuk bisa diajak curhat. Gitu ya. Karena kalau sendirian apa? Kalau kalian sendirian, itu negative thinking itu akan kuat. Kalian akan berpikir sendiri, bertanya sendiri, menjawab sendiri. Akhirnya apa? Ya biasanya negative thinking yang keluar, bukan positive thinking. Gitu ya. Dan ada juga beberapa mahasiswa saya yang sudah menyelet tangannya ya demi mendapat kepuasan, dan dia bilang, saya puas Bu kalau saya menyelet tangan saya. Klien saya juga ada yang seperti itu, saya puas kalau saya menyelet tangan saya. Seperti itu dia karena sudah merasakan sakit psikis tapi dia tidak bisa luapkan, akhirnya dia menyelet diri gitu. Nah, faktor yang keempat penyebab stres adalah kepribadian. Ada masalah kepribadian dalam diri. Dia sering gelisah, dia tertekan, dia khawatir, dia merasa terancam. Dia merasa tidak memiliki fisik yang cantik atau ganteng gitu ya. Dia sulit tertawa, tidak merasakan humor, dan membutuhkan motivasi diri. Dia juga cenderung sinis sama orang lain, pesimis gitu ya, dan memang sulit dimotivasi gitu. Ini saya banyak temuin juga ya di kasus-kasus klien. Kebetulan saya menangani klien remaja juga. Ini mereka rata-rata tertekan, dan masalahnya apa? Masalahnya bukan faktor masalah putus pacar, bukan. Rata-rata yang datang ke biro itu adalah karena ada faktor pola asuh orang tua yang tidak memahami mereka, yang tidak mengerti apa maunya mereka. Itu. Jadi di sesi kali ini saya tidak hanya membahas tentang bagaimana sih orang dewasa memanage stresnya, tapi juga bagaimana seorang anak bisa memanage stres sendiri dengan diajarkan oleh orang tua yang sudah terbebas dari stres. Nah, aduh sayangnya nggak bisa lihat slide ya. Di slide berikutnya saya tampilkan siapakah aku saat ini, siapakah aku di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada 3 tipe. Sahabat Sabila bisa introspeksi diri ya. Tipe pertama yaitu adalah orang yang ketika pandemi COVID ini terjadi, mereka langsung beli stok masker yang banyak. Mereka memborong hand sanitizer berlebihan, apalagi yang murah beli lagi, padahal stok masih ada gitu. Itu tipe pertama. Beli stok masker, hand sanitizer berlebihan, kemudian panic buying. Mereka belanja berlebihan karena takut lockdown, nggak bisa belanja, nggak boleh keluar. Jadi ngeborong semua yang ada di supermarket. Ya. Yang 3 apa? Sering mengeluh. Ini masih tipe 1 ya. Tipe 1 itu beli stok masker, beli hand sanitizer berlebihan, panic buying, sering mengeluh, dan kemudian langsung share info apapun dari medsos, dan kemudian mudah marah dan emosi, terutama pada anak dan pasangan. Kembali saya ungkit, pada anak dan pasangan. Karena apa? Karena tadi itu seseorang yang tadinya bekerja di luar rumah, dia datang ke rumah, dia santai. Begitu sekarang WFH, dia baru tahu ternyata tadi sudah saya bahas, anak saya ternyata begini sifatnya. Dan terutama yang penting adalah suami saya teh geningan. Ya, itu yang membuat akhirnya dia stres, suaminya juga stres, atau suami yang baru tahu sifat istrinya, ternyata istri saya teh begini. Karena mereka ketemunya pagi dan sore, malam, sehari-hari mereka nggak ketemu. Sekarang 24 jam mereka bertemu, anak, istri, suami, ayah, ibu, anak 24 jam bertemu. Mereka baru tahu, padahal suami istri ini sudah menjalani pernikahan lebih dari 15 tahun. Tapi mereka baru tahu geningan gitu ya. Ternyata istri saya begini, ternyata suami saya begini, dan tidak banyak tidak sedikit ya yang merasa stres dengan itu gitu. Mereka berusaha untuk gimana sih cara adaptasinya, gimana cara menangani ini. Ya, mereka sibuk berdamai dengan hati, tapi mereka juga harus berdamai dengan lingkungan sekitar.
Itu tipe 1 ya, yang masih panik, masih suka mengeluh, masih suka marah gitu. Ya, apakah kita seperti itu sekarang? Mudah-mudahan tidak ya sahabat Sabila, mudah-mudahan sekarang sudah aman, sudah di posisi tenang. Nah, tipe kedua, stop belanja berlebihan, mulai mengenali emosi diri, mulai lebih sabar dan berdamai dengan anak dan pasangan, dan kemudian stop membaca berita dan share info dari medsos yang tidak jelas kebenarannya. Mudah-mudahan sahabat Sabila sudah ada di tipe kedua ini ya. Tapi saya juga berharap kita semua sudah berada di tipe yang ketiga, yaitu sudah memikirkan orang lain. Artinya kalau sudah memikirkan orang lain, artinya apa? Sudah berdamai dengan diri sendiri. Karena bagaimana kita memikirkan orang lain kalau kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri? Jadi tipe ketiga ini sudah mulai memikirkan orang lain dan mulai memikirkan bagaimana cara membantu orang lain yang kesusahan. Kemudian sudah mulai fokus ke masa depan, tidak fokus di masa lalu. Ya, karena berat, orang yang fokus di masa lalu itu berat, orang yang tidak bisa move on itu berat. Jadi sudah fokus ke masa depan, apa yang harus saya lakukan di masa depan, apa yang harus saya lakukan setelah pandemi ini berakhir, atau apa yang saya lakukan, pandemi ini katanya sih masih lama, katanya sampai akhir tahun, apa yang harus saya lakukan nih, gitu ya. Kemudian muncul ya mulai penuh kasih sayang pada orang lain, khususnya pada anak dan pasangan, menjaga emosi agar tetap bahagia dan optimisme, mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kreativitas. Nah, salah satu manajemen stres juga adalah bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, dan bagaimana kita meningkatkan kreativitas kita. Kita lihat para pedagang online yang sudah mulai berkreativitas. Kita lihat para guru yang sudah mulai berkreativitas. Ya, dan kita lihat para ibu yang sudah mulai share resep-resep kue kering karena menjelang lebaran. Atau misalnya saya pribadi mulai nih masak-masakan yang tidak pernah saya masak sebelumnya. Senang searching gitu ya, lihat di YouTube cara memasak jenis makanan baru gitu yang memang belum pernah saya masak sebelumnya. Kemudian saya share, puas rasanya, apalagi kalau dikatakan enak ya oleh anak dan suami. Jadi siapakah aku saat ini? Nah, yang sahabat Sabila bisa introspeksi, apakah masih di tipe 1 yang tadi, atau sudah mulai beranjak ke tipe 2, atau sudah mulai nyaman di tipe 3 ya. Nah, bagaimana cara melakukan manajemen stres? Nah, kita masuk ya ke materi inti, yaitu bagaimana cara melakukan manajemen stres setelah kita mengenali jenis-jenis stres yang tadi, kita termasuk yang mana ya. Tentunya yang pertama itu yang berdoa dalam kesedihan, berdoa dalam menghadapi kesedihan, berdoa dalam menghadapi kelemahan. Untuk sahabat Sabila yang sering membaca Al-Ma'surat tentunya hafal ya, salah satu doa dalam Al-Ma'surat yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kemurungan dan kesusahan. Aku berlindung padamu dari kemalasan, dan aku berlindung padamu dari ketakutan dan kekikiran. Aku berlindung padamu dari tekanan utang dan paksaan orang lain. Itu salah satu doa ketika kita sudah merasa gelisah, bingung, atau bahkan stres. Ya. Nah, secara umum Al-Quran mengajarkan 3 pendekatan untuk menghadapi stres, yaitu pendekatan kognitif, pendekatan afektif atau spiritual, dan pendekatan perilaku. Nah, pada pendekatan kognitif itu memang lebih banyak menggunakan logika. Seperti disebutkan di awal bahwa kecemasan dan ketakutan itu termasuk salah satu penyebab timbulnya stres. Kecemasan dan ketakutan itu tidak lain adalah dari hasil pemikiran kita sendiri. Ya, pikiran dan persepsi kita terhadap suatu hal itu akan membuat kita semakin khawatir, semakin cemas. Ya, pikiran dan persepsi kita itu mampu menambah rasa takut dan khawatir kita. Padahal mah biasa aja kali ya, kita nggak usah perlu stres, nggak perlu khawatir. Tapi karena di sini dirasuki oleh pikiran-pikiran negatif, jadi dalam persepsi kita tentang suatu hal, maka itu akan menambah stres itu sendiri. Sebenarnya tidak ada satu peristiwa pun yang dapat menyebabkan ketakutan dan pikiran, ketakutan dalam pikiran kalau pikiran kita sehat. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi efek
terhadap diri kita kecuali kita membiarkannya berada dalam pikiran kita. Jadi persepsi negatif itu akan tetap akan kita rasakan ya, kata cemas, khawatir, stres, khawatir itu karena kita membiarkan pikiran negatif ada di kepala kita. Ya, jadi takut akan nanti gimana ya kalau saya gagal, nanti gimana kalau misalnya saya keluar rumah, nanti gimana, itu mengancam terus ketakutan seperti itu. Ya, bahkan ada juga yang sampai obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif itu sesuatu hal perilaku yang diulang-ulang. Misalnya dikit-dikit cuci tangan, masuk ke mobil cuci tangan, apa pakai hand sanitizer, keluar pakai hand sanitizer, segala barang yang masuk ke rumah pakai hand sanitizer, segala itu merasuki kita. Akhirnya kita tidak karena di pikiran kita itu adalah virus. Akhirnya kita bersikap tanda kutip tidak normal. Karena apa? Karena pikiran yang negatif ini terus-terusan aja kita pikirkan. Coba ketika kita hilangkan itu, kita positif ya, kita banyak berdoa sama Allah, kita minta sama Allah gitu ya, kita positif thinking, insya Allah rasa takut pun itu akan hilang tanpa kita mengabaikan protap tadi, SOP kesehatan ya. Jadi pendekatan kognitif itu kita yakin akan takdir Allah, kita yakin bahwa Allah itu maha pemberi rezeki ya, untuk yang merasa berpikir bahwa aduh ada lockdown ini, ada PSBB ini, ada WFH ini, saya tidak bisa menghasilkan uang banyak buat keluarga. Tapi ketika kita yakin bahwa Allah maha pemberi rezeki, otak kita akan berputar, otak kita akan semakin kreatif untuk memikirkan cara bagaimana ini supaya saya tetap berpenghasilan untuk keluarga. Kemudian kita juga harus yakin bahwa Allah itu maha adil ya. Allah menciptakan semua makhluk dan menyampaikan seluruh kebaikan kepada hambanya gitu ya. Jadi kita harus yakin bahwa insya Allah tidak akan berbuat zalim pada hambanya gitu. Nah, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan afeksi atau spiritual ya, seperti insya Allah ya sahabat Sabila sudah sering melakukan zikir, berdoa, salah satu doa yang tadi ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kemudian sholat, sabar, tobat, kemudian puasa gitu ya. Nah itu adalah pendekatan spiritual yang insya Allah sahabat Sabila sudah melakukan itu. Hanya di masa ini kita makin perbanyak zikir kita pada Allah. Karena apa? Kalau hati tenang ya, zikir, sholat gitu ya, sabar, ketika hati tenang maka imun kita pun meningkat. Seperti yang sahabat Sabila pernah dengar, mungkin ketika kita stres, imun kita menurun. Dan kalau di tubuh kita itu ada riwayat penyakit, itu akan semakin meningkatkan resiko penyakit itu sendiri. Tapi kalau kita sabar, kita tenang, kita berdamai dengan hati, kita terutama hati ya, harus dengan hati tenang, pikiran tenang, insya Allah tidak akan stres. Dan insya Allah imun tubuh kita pun meningkat. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah pendekatan perilaku. Nah ini yang mungkin perlu berulang-ulang ya, teman-teman juga saling mengingatkan satu sama lain, orang tua mengingatkan ke anaknya, istri mengingatkan ke suami, suami mengingatkan ke istri gitu ya, bahwa kita harus selalu positif, selalu optimis. Optimis itu adalah mengeluarkan energi positif dalam menghadapi setiap permasalahan. Seperti tadi ya, ketika pikiran kita positif, maka kita pun akan optimis menghadapi masa depan. Ketika kita positif, maka aura positif itu akan dirasakan oleh anak-anak kita. Optimis itu tidak memunculkan, tidak menampilkan ekspresi negatif ya, murung, cenderung, sedih gitu ya depan anak gitu. Tapi kita munculkan ekspresi bahagia, senyum gitu ya, cerita sama anak, tertawa sama anak gitu. Anak pun akan merasakan itu. Padahal mungkin saja kita dalam kondisi cemas, tapi tidak kita tampilkan itu di depan anak ya. Jadi kita pancarkan aura positif kita terhadap lingkungan sekitar kita. Yang kedua, pendekatan perilaku itu adalah yuk kita terus bergerak dengan olahraga yang teratur. Olahraga ringan aja, lihat di YouTube gitu ya. Ada juga olahraga di tempat tidur, yoga dari tempat tidur ketika bangun tidur ya. Ini yang sering saya lakukan, yoga di tempat tidur karena enteng ya, itu ringan banget gitu, di tempat tidur.
kemudian ini kita juga sering berjemur di luar ya. Terapkan gaya hidup sehat, banyak minum air putih, tidur yang cukup, dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang berikutnya, pendekatan perilaku adalah kita luangkan waktu untuk keluar dari rutinitas. Kalau misalnya justru saat ini Allah memberi kita rizki berupa diam di rumah itu, kita banyak meluangkan waktu untuk me time bersama anak, masak bareng, bikin nugget bareng, bikin kue bareng, bikin sesuatu bareng-bareng gitu ya, membereskan rumah bareng gitu. Jadi semuanya kalau semuanya dilaksanakan dengan positif, maka insya Allah ya orang serumah itu bahagia. Nggak ada yang bingung bagaimana Bu nanganin anak saya yang kok susah banget diatur ya, kok melawan terus gitu ya. Nggak ada. Karena apa? Karena justru kesempatan kita meluangkan waktu bersama anak kita di rumah ya, meskipun tidak keluar rumah, kita bisa membuat berbagai macam kreativitas kegiatan dalam rumah gitu ya. Dan kemudian kita juga akan tahu betapa ternyata ada salah satu dari anak kita yang suka jahil, yang suka ngabodor. Itu baru tahu ketika apa? Ketika barengan sama anak-anak di rumah. Ternyata si AA teh tukang ngabodor ya gitu. Ternyata si Ade teh jahil bisa ke kakaknya gitu ya. Itu pun kita akan tahu, dan ketika kita banyak tertawa, kita meningkatkan rasa humor kita, itu pun akan meningkatkan imun kita. Kenapa? Kita tidak stres. Kemudian hal lainnya itu menyalurkan hobi. Ada yang hobi bertanam, yang tadinya nggak ada waktu untuk bertanam menjadi ada waktu. Karena ngapain lagi ya, iya saya tuh senang bertanam, akhirnya bercocok tanamlah dalam rumah ya. Sahabat Sabila, saya ingatkan tanggal 22 nanti ada menanam hidroponik bersama Ibu Dede ya, jangan lewatkan itu ya. Menyalurkan hobi berkebun, itu reviewnya sudah ya pekan lalu, tanggal 22 nanti jangan lewatkan, sekalian promosi ya. Berkebun hidroponik dengan Ibu Dede itu bisa menyalurkan hobi kita dan apa? Meregulasi stres kita gitu ya. Suami saya yang tadinya tidak ada waktu melihat tanaman, sekarang mulai rajin melihat tanaman, menabur benih pepaya gitu ya di spot, dan alhamdulillah tumbuh benihnya gitu, benih pepaya gitu. Boro-boro ketika pas masa kerja mah nggak ada waktu untuk itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya, pendekatan perilaku itu adalah menjalin hubungan silaturahmi lewat virtual tentunya dengan teman atau kerabat yang sudah lama tidak ketemu. Saya jujur ketika saya rada galau ya, kan saya juga manusia ya, ketika saya rada galau, saya lihat list friend teman saya, teman SD, bisa saya lihat teman SMP, teman-teman lama, terus saya lihat nama-namanya, tiba-tiba tek aja, oh iya saya sudah lama tidak menghubungi ini, saya sudah lama tidak menghubungi si A. Ketika beliau saya hubungi, rata-rata mereka senangnya kapan aja gitu ya. Terus cerita, ketawa, nostalgia masa lalunya begitu ya. Tapi itu sudah mampu membuat kita fresh kembali, kita refresh kembali seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah hindari, ubah, adaptasi, dan terima. Hindari apa? Hindari penyebab stresnya, ubah respon kita terhadap stres, adaptasi dengan penyebab stres, dan terima hal-hal yang tidak bisa diubah. Nah, sekian ya sahabat Salimah yang bisa disampaikan. Jadi ingat bahwa pendekatan manajemen stres itu ada 3, pendekatan kognitif, pendekatan afeksi spiritual, dan pendekatan perilaku. Nah, terakhir sebagai kalimat penutup dari saya, sedikit ya saya menyampaikan, ketika orang tidak memiliki hubungan dan kedekatan dengan Sang Kholik, ia akan selalu berada dalam kecemasan. Ia merasa sendiri ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, orang mukmin saat menghadapi musibah akan menyadari keberadaan dirinya sebagai makhluk yang akan kembali pada Sang Pencipta. Orang beriman tidak akan melihat dirinya terabaikan tanpa penolong. Keimanan juga menepis harapan dan angan-angan panjang yang berasal dari syaitan. Dalam surat Al-Maidah ayat 69 disampaikan, siapa saja di antara mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, demikian sahabat Sabila yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, karena bagaimanapun juga kita tidak tahu kapan PSBB ini akan berakhir, kita tidak tahu kapan corona ini akan berakhir.
Hanya kita yang mampu membuat hidup ini bahagia, hanya kita sendiri yang mampu membuat hidup kita lebih bermakna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sebelum ini materi ini belum disampaikan, tapi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya, terkait dengan bagaimana sih menangani anak, bagaimana mengelola emosi. Dan terfikirkan untuk berikutnya kita akan mengadakan Bu Sri, apa Bu Sri? Mengelola emosi anak saat di rumah saja. Insya Allah ya. Lain waktu kita akan khusus membahas tentang bagaimana mengelola emosi anak saat di rumah saja. Stay aja di grup. Stay tune di grup Sabila Sabila WhatsApp Group Kota Bandung ya. PD Salimah Kota Bandung. Kemudian di YouTube-nya juga Sabila Kota Bandung. Sabila Kota Bandung, stay tune. Instagram ya, ada Instagram juga. Ya. Sambil menunggu, saya akan cerita tentang seseorang yang mengalami kecemasan. Ada seorang ibu umur 63 tahun. Beliau awalnya WA saya dan kemudian ingin konsultasi. Masalah beliau adalah, Bu, saya cemas. Hanya itu. Ya, cemas kenapa, Bu? Nggak tahu, saya cemas. Terus saya tanya, apakah ketika cemas itu ibu deg-degan atau tangan berkeringat atau nggak bisa tidur atau gimana? Nggak, saya biasa aja. Cuma kok saya merasa cemas ya, saya merasa nggak tenang hidup ini gitu. Nah, ketika kita bertemu, saya petakan masalahnya. Yang tadi itu, kenali faktor penyebab stres. Soal ekonomi nggak ada. Alhamdulillah beliau termasuk yang agnia ya, yang berkecukupan. Setiap tahun beliau berangkat umroh bukan sendiri, tapi bersama. Tahun ini bersama anak-anak sekeluarga, anak menantu dan cucunya. Tahun berikutnya beliau bersama karyawannya, tahun berikutnya bersama tetangganya. Dan beliau selalu memberangkatkan mereka umroh. Itu ketika bertemu saya, beliau akan umroh yang ke-6 kalinya. Gitu. Tapi kenapa cemas terus? Secara ekonomi nggak ada masalah. Ya, tercukupi. Ketika dipetakan di antara keluarganya, beliau mempunyai 3 anak, baru ketahuan bahwa masalahnya ada di salah satu anak. Ya, nah ibu tersebut tidak tahu kenapa kecemasan. Ketika saya petakan faktor apakah, baru ketahuan bahwa kecemasan beliau itu muncul dari salah satu anaknya, yang di antara 3 anaknya ternyata ada satu anak yang membuat beliau khawatir. Tapi selama ini beliau tidak merasa bahwa anaknya inilah penyebab kecemasannya selama ini. Ketika dipetakan lagi, diuraikan lagi, kenapa anak ini yang membuat ibu khawatir, bla 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 gitu ya. Akhirnya ketemu, alhamdulillah, ya beliau sudah menyampaikan bahwa kan setelah sesi konseling berakhir, pekan berikutnya beliau menghubungi saya lagi dan beliau bilang, alhamdulillah sudah selesai dan saya tidak merasa seperti itu lagi. Karena ketika saya tanya kecemasannya kapan terjadi, biasanya ketika apa gitu ya, tersebut bilang nggak tahu, kadang pagi-pagi, kadang lagi di jalan, kadang lagi di mobil, kapan saja tiba-tiba muncul. Cemas itu ya gelisah aja gitu, seperti itu. Jadi ketika kita merasakan, sama ya ini untuk kasus anak-anak, ketika tiba-tiba anak kita berbeda sikapnya gitu ya, tidak seperti anak kita yang anggun, yang kalem gitu. Berarti ada sesuatu yang harus diuraikan, ada sesuatu yang memang harus dipetakan masalahnya. Jadi untuk ibu-ibu yang memiliki anak yang sekarang yang bermasalah, aku tuh bermasalah ya, karena terlalu lama dia di rumah, sementara anak kita tipe yang kinestetik, tipe yang harus keluar rumah gitu. Maka kita petakan, anak kita ini sukanya apa? Anak kita ini lebih suka kegiatan yang bermain air misalnya. Anak kita ini suka kegiatan menggambar, anak kita ini suka kegiatan bicara depan umum. Maka kita fasilitasi itu. Gitu. Ya. Sudah ada pertanyaan? Mungkin saya juga bisa cerita kasus lainnya ketika ada seorang anak yang dibawa oleh orang tuanya ke biro gitu, ke kantor. Ketika sesi
1 jam berlalu konsultasi dan saya bertanya kembali pada anak. Ini anak masih umur 16 tahun. Saya tanya ke dia, "Dek, ada yang mau disampaikan enggak?" Cerita aja, nggak apa-apa kan. Beliau datang bersama ayahnya. Kemudian dia akhirnya tidak mau cerita. Dia diam aja gitu. "Enggak Bu, udah kok, saya paham." Tapi di akhir ketika akan saya tutup ya sesi hari itu, dia bilang, "Bu, ada satu. Apa? Ibu saya." Kata anak itu. "Kenapa ibunya?" "Ibu tuh nggak paham saya. Ibu tuh selalu menuntut saya. Banyak dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu." Seperti itu. Akhirnya dipetakan lagi, diuraikan lagi. Kenapa ibu berbuat seperti itu? Nah, jadi intinya kalau menghadapi anak remaja yang cemas, yang stres, kita uraikan masalahnya di mana. Dia senangnya apa? Gitu ya. Dia hobinya apa sih saat ini? Gitu. Ketika anak-anak saya belum beranjak remaja, anak saya yang besar suka buku novel KKP kecil-kecil punya karya. Akhirnya saya baca juga buku tersebut. Ketika anak yang lain suka baca novelnya Asma Nadia, itu saya juga baca. Ketika anak saya suka K-pop, saya juga lihat itu. K-pop itu tentang apa sih? Bercerita tentang apa? Gitu ya. Jadi intinya kita terlibat dalam masalah ini. Saya mau bertanya, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa stres yang membuat perasaan jadi seperti bingung? Oke, tadi sudah dibahas sedikit, sebetulnya mungkin tidak sempat mendengar streamingnya. Jadi kalau tadi dari kasus-kasus bagaimana menghilangkan rasa stres? Pertama, kenali dulu stresnya. Kayak tadi ketika saya bercerita tentang seorang ibu yang cemas, dia bingung, gimana sih Bu, saya cemas, rasa cemas. Ketika saya tanya kapan kecemasan itu bisa terjadi, nggak tahu, bisa kapan aja, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa saya jalan-jalan gitu ya. Jadi kita kenali dulu bagaimana kita menghilangkan rasa stres itu. Kalau kita tidak kenal dengan stres itu, kita petakan stresnya karena apa? Karena anak kah? Karena pekerjaan kah? Karena pasangan kah? Karena tetangga kah? Gitu kan ya? Seperti itu. Nah, di sini ya, Umi Yani menyampaikan yang membuat perasaan jadi seperti bingung. Nah, bingung itu karena apa? Karena memang tidak terpetakan masalahnya. Jadi petakan dulu stresnya karena apa, bingungnya karena apa. Tadi sudah disampaikan ya, ada 4 hal: karena kerja, karena belajar, karena keluarga, karena kepribadian, gitu, seperti itu. Jadi setelah kita petakan, akhirnya masalah itu mengerucut. Jadi pentingnya memetakan masalah itu untuk kita cari tahu benang merahnya. Kita kerucutkan masalahnya di mana. Gitu. Ketika sudah tahu, sudah mengerucut, akhirnya mudah menemukan, kita bisa menangkap, oh masalahnya di sini. Oke, kita bahas itu. Kita uraikan masalah itu. Gitu. Jadi yang pertama adalah kita petakan dulu tadi ya, apakah ada masalah keluarga, adakah masalah ekonomi, apakah masalah pekerjaan, gitu kan. Atau memang pribadi kita yang memang bawaannya stres. Ada nggak sih yang pribadi bawaannya stres? Enggak sebenarnya. Sejak lahir coba kita lihat anak-anak bayi ada yang stres enggak? Enggak. Anak yang stres itu, anak bayi stres itu karena apa? Karena orang tua yang membuatnya stres. Anak bayi makan lucu ya, tapi ketika saya pernah melihat ada anak 6 bulan itu wajahnya medesu, masa depan suram, kerut gitu kan, bayi 6 bulan. Saya bilang, ini anak kasihan amat, masih 6 bulan tapi kok cemberut gitu. Padahal harusnya kan 6 bulan itu lagi lucu-lucunya ya, tawa bolak-balik dan sebagainya gitu ya, bolak-balik kanan kiri, lucu lah gitu. Tapi ini kok cemberut, terus ini tuh mengkerut gitu. Saya bilang, aduh nak, jangan mikirin masa depan dulu deh, kamu bahagia aja gitu. Nah setelah ditelusuri ternyata ya faktor neneknya, bukan menyalahkan nenek ya, faktor pengasuhnya. Jadi faktor yang ada di rumahnya, yang ketika di rumah dia ternyata selalu digendong, dia terlalu banyak khawatir gitu ya. Jadi orang tua terlalu banyak khawatir sama anak. Bahkan ada juga orang tua yang melarang anaknya pegang tembok. Nggak boleh anak pegang tembok. Karena apa? Banyak bakteri. Padahal itu justru yang membuat mereka jadi tidak punya imun. Karena apa? Terlalu bersih, terlalu steril. Tidak bahagia si anak itu, pegang tembok aja nggak boleh. Kebayang nggak kalau pegang tembok nggak boleh? Pegang yang lain lebih kotornya berarti nggak boleh kan? Gitu.
ya, kalau iklan mah kotor itu sehat kan gitu ya. Berani kotor itu sehat gitu. Jadi nah itu, jadi kembali pada Yani tadi, kita coba kenali dulu stresnya apa. Setelah kita kenali stres, yuk kita sama-sama hilangkan rasa stres itu dengan cara apa? Tadi 3 pendekatan tadi. Apakah kognitif, pakai pendekatan spiritual, atau dengan gaya hidup kita, dengan perilaku kita. Itu ya Umi Yani, mudah-mudahan bisa menjawab. Insya Allah mangga kalau tidak puas bisa langsung ke grup Sabila, grup keluar Sabila, mangga. Sampai ke saya, punten untuk hadir nggak ya Uminya ya. Jadi mohon maaf saya belum sempat jawab tadi malam ya, karena ada mengajar online. Itu sama tentang bagaimana menangani anak yang memang punya kemungkinan, anak ini memang punya gaya belajar kinestetik. Uminya mengatakan bahwa anak saya ini berani melawan, anak saya ini susah diatur, susah diomongin, seperti itu. Nah, saya bertanya sejak kapan? Apakah sejak pandemi ini atau sebelumnya? Dan siapa yang berperan dalam pengasuhan anak di rumah? Pola asuh orang tua terhadap anak itu juga menentukan tingkat stres anak. Ada pola asuh otoriter, demokratis gitu ya, dan permisif. Nah, pola asuh mana yang diterapkan pada orang tua? Jadi saya selalu menanyakan, ketika anak di rumah, ketika anak pulang sekolah, itu sama siapa biasanya di rumah? Ada yang sama pengasuhnya sampai malam, orang tua karena berpulang jam 8 gitu kan. Gitu. Dulu saya pernah menyampaikan juga ada beberapa kasus, saya meminta orang tuanya untuk memilih apakah memilih berhenti dari kegiatan sosialitanya atau lebih fokus pada ngurus atau berhenti dari kegiatan sosialitanya dan kemudian fokus mendidik anaknya, atau tetap di kegiatan sosialitanya dan anak diberikan pada pengasuh. Alhamdulillah ibu tersebut memilih berhenti dari kegiatan sosialitanya dan fokus di anak. Beberapa bulan memang adaptasi dengan anak ya, tapi Masya Allah sekarang anaknya berprestasi gitu. Kenapa? Karena faktor tentang ibu ya, ibu yang mau fokus. Oke, fokus kita bekerja boleh, tapi kita ingat bahwa keluarga tetap nomor 1, anak tetap nomor 1, seperti itu. Orang tua tetap bekerja tapi juga nyaman dengan anak gitu ya. Ya ini banyak juga kasus ya yang menghampiri saya beberapa waktu lalu. Jadi terutama saat sekarang pandemi ini. Jadi orang tua tuh merasa anak merasa stres karena cara orang tua mengajar itu kok beda gitu, kok marah-marah gitu kan ya. Terus cara orang tua memberitahu juga beda gitu. Kenapa? Jadi gini, kalau kita mendadak jarang bicara sama anak ya, maka kita tidak akan tahu tipe anak. Jadi anak contohnya, saya kasih contoh anak saya aja ya, anak saya 4, pendekatan saya berbeda ke anak-anak. Ke anak pertama caranya harus bagaimana, ke anak kedua juga. Ke anak pertama yang lebih kalem saya bisa langsung ngasih tahu tanpa harus cari cara belok-belok, karena langsung paham. Ke anak kedua saya harus belok-belok dulu. Ini bagaimana nih caranya supaya dia paham. Jadi nggak bisa langsung to the point kalau ke anak kedua dan sebagainya. Ke anak ketiga anak laki-laki, anak pertama ke anak kedua saya perempuan, ketiga laki-laki. Itu juga cara pendekatan saya berbeda. Anak ketiga dan keempat laki-laki, tapi berbeda saya pendekatannya. Gitu ya. Ketiga itu tarik ulur. Kalau dia terlalu dikekang, khawatirnya dia di belakang, bermain belakang gitu kan ya. Kalau diulur juga khawatirnya dia pembahasan gitu kan, seperti itu. Tapi alhamdulillah semua sampai sekarang terkendali. Intinya adalah kita kenali dulu sifat anak kita. Tapi sebelum kita mengenali sifat anak kita, kita kenali dulu sifat kita. Kita tipe pribadi yang gimana sih? Pribadi yang mudah stres, pribadi yang mudah cemas, pribadi yang tenang, pribadi yang mudah terpancing emosi, atau bagaimana? Karena ada orang tua yang saya mah nggak bisa Bu. Kenapa? Bahkan guru pun ya, seorang guru ada yang mengatakan gini, Bu, kenapa ya? Kalau saya mendidik anak di sekolah, saya bisa sabar, saya nggak pernah marah. Tapi kalau mendidik anak di rumah, saya suka marah, saya gampang marah, dan bahkan saya juga pernah nyubit katanya gitu. Tapi kalau ke anak didik saya nggak pernah. Gitu. Kok bisa beda? Saya bilang gitu kan. Nah, saya sering menyampaikan bahwa kalau coba ibu bapak ingat, ibu bapak guru ya,
Di sekolah itu anak titipan siapa? Di sekolah itu anak titipan orang tua. Ketika guru marah, orang tua bisa langsung ambil kan? Anak saya dimarahin gitu kan sama gurunya, saya ambil aja gitu. Tapi ketika anak kita di rumah dimarahin oleh kita ingat, coba anak kita, anak kandung kita titipan siapa? Titipan Allah. Titipan Allah. Ketika Allah akan mengambil titipannya, siapkah kita? Jangan sampai kita menyesal, kita sudah memarahi anak, dan kemudian memarahi anak terus-terusan gitu ya, dan kita lupa bahwa itu titipan Allah gitu. Jadi kita kenali dulu karakter anak supaya kita dia bisa nyambung. Kadang saya juga, saya pergi berdua aja deh sama anak laki-laki saya gitu kan, saya pergi belanja berdua aja, jajan berdua gitu. Kadang saya juga pergi sama anak-anak perempuan aja gitu kan. Kadang saya pergi, jadi bagaimana supaya kita tahu cara berbicara pada anak, sering-seringlah kita ngobrol gitu. Ada juga orang tua yang nggak pernah cerita. Saya Bu, anak saya tuh pendiam, nggak pernah cerita. Saya tanya, ibu suka cerita nggak ke anak? Oh, enggak. Ya sama aja dong, ibunya nggak pernah cerita, ya anak juga gimana cerita ke ibu gitu ya. Seperti itu. Jadi kita biasakan untuk suka cerita sama anak, apapun, meskipun anak diam tapi dia pasti mendengar gitu. Jadi cara kita tadi itu, sebelum kita bagaimana nyaman supaya anak nyaman dengan kita cari tahu dulu, oh saya sifatnya begini, berarti saya kalau ngomong sama anak saya nggak bisa kayak gitu kan. Anak saya sifatnya begitu, berarti saya nggak bisa seperti itu ngomongnya, saya harus belok-belok dulu sebelum ke tujuan gitu. Karena kalau to the point anak saya biasanya suka langsung tersinggung, maka kita yang harus bisa menahan diri. Ya. Gitu. Berarti kalau mau merubah orang lain, kita harus merubah diri sendiri dulu. Betul. Kalau mau sabar, kalau pengen anak kita sabar, maka yang harus sabar diri sendiri. Diri sendiri dulu. Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Saya Iya. bacakan atau ibu bertanya? Boleh. Nah, saya bacakan dari Ibu Cuncun Suherni. Ya. Izin bertanya, bagaimana mengenali tingkat stres pada anak maupun pada orang dewasa? Mungkin ada ciri-ciri perilaku dari mulai stres ringan sampai tingkat depresi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Cuncun, apa kabar? Sehat Bu? Ya, bagaimana mengenali tingkat stres pada anak maupun orang dewasa? Sebetulnya stres pada anak tuh masih ringan. Tadi kan ada ya, kalau Ibu Cuncun karena di grup keluar itu bisa melihat slide-nya, tingkat kecemasan, tingkat stres, dan tingkat depresi. Tingkat kecemasan apakah sampai batas cemas, hanya ketakutan biasa saja, atau sudah stres? Dan kalau depresi itu lebih pada ke dia sudah menyakiti diri sendiri. Jadi sudah menyelet misalnya kan, dia sudah berani membenturkan kepala gitu, dia minum obat gitu ya, itu berarti sudah depresi. Tapi kalau masih stres itu dia masih bisa kita arahkan sebetulnya gitu. Kalau cemas masih ringan ya. Jadi kalau untuk tingkat stres pada anak atau dewasa sebetulnya dilihat dari kasusnya apa, masalahnya apa. Kita petakan, sekali lagi kita petakan. Jadi saya suka membuat, untuk klien itu saya suka membuat mind mapping, apa yang kenali dulu faktornya. Jadi faktornya apa? Belajarkah gitu ya, belajar atau teman. Misalnya kalau anak ya, untuk anak belajar, teman, orang tua, saudara misalnya. Kita bisa bikin mind mappingnya. Belajar bikin kamu stres enggak? Nah ketika dia, ya Bu belajar gini-gini, kita petakan lagi. Kalau mind mapping itu kan ini ya, ada apa namanya, garis lagi gitu kan. Oke, yang bikin kamu belajar stres itu belajar apa yang bikin kamu stres? Tugas mana di antara sekian mata pelajaran, tugas mana yang bikin kamu stres? Tugas ini apa? Jadi dipetakan itu satu-satu terurai. Akhirnya yaitu tingkat stres itu bisa terlihat dari bagaimana. Jadi kita ngobrol sama anak, kita arahkan anak untuk mengenali tingkat stresnya. Gitu. Nah, orang kasus dewasa juga sama. Tadi contoh kasus saya yang orang dewasa itu ya, seorang ibu 63 tahun yang mengalami cemas, itu kan saya uraikan. Di slide itu ada ya, di slide kenali faktor penyebab stres, itu diuraikan, keluarga kah, pekerjaan kah, gitu kan, terus kemudian kepribadian kah, gitu. Jadi nanti tingkatnya itu kalau misalnya untuk pengen tahu banget tingkat stresnya, memang ada alat mengukur tingkat depresi gitu ya, ada alat mengukur tingkat stres, itu ada alatnya gitu. Tapi ya kalau misalnya kita hanya
ingin mengetahui kayaknya ini udah parah stresnya, maka kita petakan tadi kira-kira dia sejauh mana dia bisa beradaptasi dengan masalahnya. Untuk seorang anak, kira-kira kalau anak sih misalnya sudah mulai susah nggak mau makan gitu ya, sudah sulit tidur, terus susah diajak bicara, berarti kemungkinan itu sudah mulai tingkat stresnya tinggi. Karena apa? Karena sudah mengganggu fisik. Tadi di definisi stres ada ya, sudah mulai mengganggu, ada gangguan fisik, gangguan emosi, gangguan perilaku, maka itu tingkat stresnya kemungkinan sudah tinggi. Tapi kalau misalnya dia, dia nggak ada gangguan perilaku, dia hanya emosi aja, masih di bawah, gitu masih bisa kita tangani, seperti itu. Kemudian ya itu seperti itu ya. Jadi ciri-ciri perilaku dari stres ringan sampai tingkat depresi itu. Mungkin dia mau mendeteksi daripada nanti udah depresi, stres ringan dulu diselesaikan. Stres ringan dulu diselesaikan. Kelihatannya kayak apa gitu mungkin ya. Ya. Nah, ketika kita memetakan ya Bu Junjun, ketika kita memetakan, karena memang stres ringan itu ya kalau misalnya mau valid banget sih memang dites, jadi nanti akan keluar angka gitu ya. Angka tingkat depresinya ada gitu. Jadi kebetulan skripsi saya tentang depresi, jadi saya pakai alat ukur depresi untuk mengukur tingkat depresi seorang pasien di rumah sakit yang punya penyakit menahun. Terus saya pakai alat ukurnya, jadi ketahuan tingkat depresinya sejauh ini gitu kan, ada angketnya. Nah, kalau misalnya di rumah, misalnya ibu melihat ada teman atau saudara atau anak tingkat depresinya seperti apa, nah kita uraikan tadi itu. Ketika kita sudah menguraikan, kita kan akan bertanya pada si klien ini, kira-kira kamu bagaimana penanganannya terhadap masalah ini. Kita lihat dia, iya saya masih bisa tolerir, iya saya masih bisa paham, iya gitu, seperti itu ya. Dengan pemahaman tadi kan dalam dirinya sudah ada tadi pendekatan spiritual ya, dia sudah sering doa, dia zikir, berarti itu modal utama dia untuk memanage stresnya. Jadi modalnya memang modal dasar keimanan tadi sih gitu untuk manajemen stres itu. Itu mungkin ya Bu Junjun. Ada pertanyaan ketiga? Yep, dari Ibu Suprihatin. Ya, bagaimana cara melatih supaya bisa jadi penyabar? Supaya bisa jadi penyabar Bu ya. Sering-seringlah ketemu dengan orang yang tidak sabar. Ya, Gitu. Penyabar itu proses. Jadi ketika ya Allah berilah saya sifat sabar, maka biasanya Allah akan memberi kita ujian berupa orang yang nyebelin, tanda kutip ya, yang membuat kita harus sabar. Ketika kita ya Allah, jadikanlah saya orang penyabar, maka anak-anak kita dijadikan ujian bagi kita yang menuntut kita untuk sabar, gitu. Ya, biasanya sabar itu proses. Kalau ingin jadi sabar, pertama, ketika anak kita mandi gini, api dan api. Kalau ada api, jangan disatukan dengan api. Kalau ibu melihat bertemu dengan orang yang suka marah-marah, maka ibu sebaiknya diam, gitu kan ya. Tapi kalau saya juga pernah ditanya oleh mahasiswa, Bu, masa kita sabar terus Bu, sampai sabar kapan sih kita harus sabar gitu. Terutama seorang istri, pernah juga ada kasus seorang istri yang bertanya sama saya, karena beliau ada masalah dengan suaminya, emang harus sabar gini Bu sama suami gitu. Saya bilang selama suami tidak menyuruh kita berbuat maksiat, selama suami tidak menyuruh kita melakukan hal yang syirik, maka kita sabar gitu. Kalau kamu pengen masuk surga ya sabar. Sabar itu ya dia minta Allah, utamanya apa? Minta kita berdoa sama Allah. Kita berdoa, ya Allah jadikan kita orang yang sabar, dan Allah akan berikan kita ujian kesabaran berupa tadi itu. Masalah-masalah yang datang yang membutuhkan kita kesabaran. Jadi sabar itu proses. Kalau kita mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya, maka kita menjadi orang yang tidak sabar. Karena apa? Karena sabar itu tidak ada batasnya, gitu. Jadi gimana supaya bisa jadi penyabar? Banyak istighfar, banyak zikir, insya Allah hati jadi tenang. Ya, menghadapi orang yang yang berbeda sifat sama kita juga diam santai gitu ya, kalem aja gitu. Karena apa? Karena hati kita sudah penuh dengan zikir, hati kita sudah penuh, pikiran kita tadi ya sudah positive thinking, hati kita